الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وعلى آله ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Rasa syukur ini harus diwujudkan melalui ketakwaan sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sedalam takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Karena hakikat syukur adalah menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi mulia, suri tauladan kita yang mengajak kita untuk terus meningkatkan ketakwaan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan juga para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ketahui bahwa bulan Ramadan sudah meninggalkan kita. Bulan pengampunan dan keberkahan harus kita tahan kerinduannya selama 11 bulan ke depan. Semoga semua amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala seiring dengan doa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah berkata, "Kanu yad'una Allah sittata ashhur ay yubaddiluhum min syahr Ramadan, thumma yad'una Allah sittata ashhur ay yataqabbalahu minhum." Para salaf terdahulu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar bisa diperjumpakan, agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar Allah menerima amalan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan perginya bulan Ramadan dari kita, bukan berarti amalan yang biasa kita lakukan selama bulan Ramadan pergi dari kehidupan kita. Hampir semua amalan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan masih bisa kita lakukan di bulan-bulan lainnya. Kita masih bisa menghidupkan malam-malam kita dengan qiyamul lail, mensedekahkan harta kita, membantu sesama, mendulang pahala kita dengan puasa-puasa sunnah, membasahi lisan kita dengan zikir dan juga tilawah Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, izinkan khatib untuk menyampaikan beberapa amalan Ramadan yang masih bisa kita amalkan di bulan lainnya. Yang pertama adalah qiyamul lail. Kaum muslimin sangat bersemangat menjalankan ibadah tarawih saat Ramadan, terlebih pada 10 hari terakhir. Mereka lagi bersemangat untuk sholat di sepertiga malam terakhir. Amalan ini masih bisa kita lakukan, keutamaan qiyamul lail sangatlah besar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus sholati ba'da sholatil mafruḍah sholatul lail." Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat yang dilakukan di malam hari. Kemudian amalan yang kedua adalah tilawah Al-Quran dan juga mentadabburinya. Kita rasakan semua ketika di bulan Ramadan kita berlomba-lomba dalam menghatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang sanggup menghatamkannya lebih dari 15 kali. Maka kita harus menjaga semangat tersebut pada bulan yang lainnya karena keutamaan yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wala mim harfun wa mim harfun." Barang siapa yang membaca sebuah huruf dalam kitab Allah, maka baginya sebuah pahala, dan pahala tersebut dikali lipat dengan 10 kali lipat. Tidak dikatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf dan lam 1 huruf.
dan mim 1 huruf. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan datang pada siapa yang membaca ketika dunia pada hari kiamat untuk diberikan syafaat. Tidak hanya membaca wahai jemaah sekalian, kita juga diperintahkan untuk menghayati ayat-ayatnya serta mengamalkannya. Allah Ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Kemudian amalan yang ketiga adalah amalan puasa, yang dimana kita bisa mengamalkan puasa-puasa sunnah pada bulan-bulan lainnya. Maha suci Allah yang telah memberikan kita ibadah-ibadah sunnah untuk melengkapi ibadah-ibadah wajib, tak terluput juga ibadah puasa, yang mana banyak sekali jenis-jenis puasa sunnah yang bisa kita lakukan kapanpun. Yang pertama adalah puasa sunnah Senin Kamis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'mal yawmal itsnain wal khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im." Berbagai amalan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis, pada hari Senin dan juga Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan kepada Allah sedangkan aku sedang berpuasa. Kemudian puasa sunnah yang kedua adalah puasa sunnah Nabi Daud. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna habas siyami ilallahi siyam Daud, wa habas salati ilallahi salatu Daud alaihi salam. Kana yanamu nisful lail, wa yaqumu thuluthahu, wa yanamu sulusahu, wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman." Puasa yang paling disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Daud. Dan salat yang paling disukai di sisi Allah adalah salat Nabi Daud. Beliau biasa tidur di pertengahan malam dan bangun pada sepertiga malam terakhir, dan beliau tidur lagi pada sepertiga malam terakhir. Sedangkan beliau biasa berpuasa sehari dan berbuka sehari. Kemudian puasa yang ketiga adalah puasa sunnah yang rukun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Awsani khalili bi thalathin la da'unna hatta amut. Sawmi thalathati ayyamin min kulli syahr, wa salati duha, wa nawm min a'la witrin." Kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiatkan kepadaku 3 nasihat yang aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati. Yang pertama adalah berpuasa 3 hari pada setiap bulannya. Yang kedua, mengerjakan sholat duha. Yang ketiga adalah mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Kemudian puasa sunnah yang selanjutnya adalah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Perlu kita ketahui bahwa puasa dahr adalah puasa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita masih bisa mendapatkan pahalanya dengan cara melengkapi puasa kita, puasa Ramadan kita dengan 6 hari di bulan Syawal. Kemudian amalan yang keempat yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan bisa juga kita lakukan di bulan lainnya adalah bersedekah. Begitu pula dengan sedekah. Betapa kita melihat para dermawan membuka keran harta mereka, bersedekah ke masjid-masjid, membantu fakir miskin dan juga lainnya. Mereka selalu mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Madzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yaitu bersedekah, maka Allah akan melipat gandakan balasan tersebut. Maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman tersebut untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Maka di bulan lain pun kita jangan kendor untuk selalu mengeluarkan harta kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan apa yang telah dijanjikannya. Ma'asyiral muslimin, itulah 4 amalan di antara amalan-amalan yang kita lihat kaum muslimin berlomba-lomba pada saat bulan Ramadan. Juga bisa kita amalkan pada bulan-bulan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan hati kita dalam menjalankan ketaatan. Karena Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, amalan yang rutin, amalan yang istiqomah walaupun itu sedikit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرضاء لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada saat ini kita masih berada di bulan Syawal, bulan yang mulia, bulan ke-10 dalam urutan Hijriah. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan ini yang bisa kita ambil faedahnya. Di antara peristiwa itu adalah yang pertama, pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal wa badani fi Syawal, fa nisa'i Rasulillah kana afdal 'indahu minni." Rasulullah SAW nikahi pada bulan Syawal. Ia pun membangun rumah tangga denganku pada bulan Syawal pula. Istri Rasulullah SAW adalah yang lebih beruntung di sisinya daripadaku. Kemudian perawi berkata, Aisyah radhiyallahu anha dahulu suka menikahkan para wanita, menikahkan saudara-saudaranya di bulan Syawal. Peristiwa ini bukan hanya dalil dianjurkannya menikah di bulan Syawal, tapi lebih dari itu, Rasulullah SAW melakukan ini untuk mendobrak stigma buruk menikah di bulan Syawal. Dahulu masyarakat Quraisy bertoyul bahwa menikah di bulan Syawal akan mendapatkan keburukan-keburukan yang menimpanya. Rasulullah ingin menanamkan tauhid yang kuat kepada umat bahwa semua kebaikan dan juga keburukan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa perang Uhud. Perang Uhud yang pecah pada 15 Syawal, yakni 3 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW, sebanyak 700 pasukan Muslim berhadapan dengan 3.000 pasukan musyrik. Awalnya umat Islam berdominasi jalannya pertempuran. Orang-orang musyrik terdesak terpukul mundur sehingga meninggalkan harta benda yang mereka bawa. Disinilah ujian sekelompok pasukan Muslim yang bertugas sebagai pemanah di puncak-puncak bukit lemah. Ketika itu Khalid bin Walid masih kafir, melihat celah itu, lalu kemudian menyerang sisi pemanah sehingga pasukan Islam kocar-kacir. Kesalahan ini menyebabkan Rasulullah SAW terluka parah. Tentang peristiwa Uhud ini, Allah menurunkan 60 ayat dalam surat Al-Imran, diawali dengan firman-Nya, "Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ada lil-qital, wallahu samii'un 'aliim." Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari keluargamu dan akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Setidaknya pada peperangan ini ada 70 sahabat yang menjadi syuhada, dan kebanyakan mereka adalah dari kalangan kaum Ansar. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengubur mereka pada lokasi mereka terbunuh. Salah satu dari syuhada pada perang tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Pelajaran penting dari kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud disebutkan dalam ayat berikut. Awalamma asabatkum musibah pada asabatum mithlaiha qultum anna hadha wa huwa min 'indi anfusikum. Dan mengapa ketika kamu ditimpakan musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar? Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, ini dari kesalahan dirimu sendiri. Yani, kekalahan itu disebabkan pelanggaran mereka terhadap perintah Rasulullah SAW serta ketertarikan mereka untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqun nar walau bi shiqqin tamar. Innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa kana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudratihi. Faqala qawlan karima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun
مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. فأقيموا الصلاة.